ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin muhtamin, para alim, para ulama, para studi Facebook yang tansah kita hormati, wabil khusus pada akhirnya kiram beliau Al-Mukarram Al-Mukyai Absuri Taslim sebagai guru kita, sebagai untuk kita cari sumber al-Fatadul Maskur. Berdiri ya. Atau saya duduk dulu nanti berdiri. Duduk nanti berdiri. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala karena kita ini berada dalam suasana yang sebenarnya luar biasa. Luar biasanya adalah karena kita meyakini bahwa orang-orang yang berada di majelis-majelis ta'lim itu berarti dia berada di taman-taman surga. Jadi kita udah di taman surga nih. Silakan petik buahnya. Udah taman surga nih. Ada yang mau masuk surga sekarang? Mau ditawarin malah belum? Mau nggak? Mau nggak? Tapi sekarang. Mati dulu. Ya, ini semua adalah berkat kasih sayang Allah semata kepada kita. Dan saya jadi grogi juga untuk tadi, mohon maaf Ustadz, saya tuh nggak terlalu mendengar yang dibicarakan, makanya saya tadi begini. Apa mungkin karena sound atau gimana, saya nggak tahu. Dan agak lama tuh. Oh Ustadz ngomong ini. Pas ngomong tasurrun nadirin, saya pikir rupanya nama beliau. Jadi saya teringat dengan surah Al-Baqarah yang bicara tentang kalimat itu, yaitu tentang ketika Nabi Musa menyuruh Bani Israel untuk nyari sapi, ya. Kata Bani Israel, yang bagaimana sih muka warnanya, gitu kan? Dia pengen nyari-nyari alasan supaya nggak jadi, supaya Nabi Musa kesel, jadi dia nggak jadi nyuruh nyembelih sapi. Makanya surah itu dinamakan surah Al-Baqarah yang berarti sapi. Dia katanya, gimana sih yang jelas dong wahai Musa, tanyakan Tuhanmu, ma launuha. Kata apa? Kata Nabi Musa, baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadirin. Jadi cari sapi yang warnanya kuning, faqi'un launuha, cerah warnanya, tasurrun nadirin, artinya membahagiakan orang-orang yang melihat. Nah, makanya kita kalau melihat Ustaz Nadirin selalu bahagia ya, karena beliau membahagiakan orang-orang yang melihat. Jadi tasurrun nadirin artinya membahagiakan orang-orang yang melihatnya. Nah, jadi itulah dari kalimat itu, jadi saya teringat dengan surah Al-Baqarah itu tadi. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap tokoh masyarakat, guru-guru, sesepuh, Pak RT, Pak RW kalau ada, Pak Lurah, Pak Camat. Tapi semuanya camat ya Pak ya? Calon mati. Yang pada kesempatan malam ini menghadiri acara kita bersama, terutama kepada Ustadz kita
Ustadz Nawawirin yang telah lama, belum lama sih ya, tapi relatif lama, kita sudah mengenal. Bagaimana sejarahnya kami bisa berkenalan dengan pengajian ini? Karena kami ini aktif di media sosial, maka ada seorang teman, saya lupa siapa itu, yang memposting TPA ini. Bang Amar. Amar ya. Amar pernah kesini? Belum. Oh iya benar-benar. Katanya belum, malam ini datang tapi belum. Oh iya gitu ya. Saya juga kenal dia, tapi belum pernah ketemu orangnya. Tapi dia kenal saya. Nah, Amar sekarang udah sibuk sekali ya, Amar Risalah. Beliau mengurusi dan juga menyalurkan bantuan ke saudara-saudara kita di Palestina sana. Dan sudah beberapa kali beliau ke sana, bolak-balik gitu ya. Nah, dari beliau ada postingan yang menyatakan ada TPA di sini yang memerlukan bantuan relawan-relawan pengajar. Nah, saya membaca itu, wah ini kebetulan sekali, bahwa kami ini, dari mana mulainya ini? Jadi kebetulan saya ini mengelola sebuah pesantren di Jakarta, tapi bukan pondok pesantren. Pesantren yang bersifat hanya sebagai pengajaran bebas ya. Itu sejak tahun 2005. Namanya Pesantren Bina Insan Kamil yang ada di daerah Rawasari, Jakarta Pusat. Di Jalan Pramuka itu, yang seberangnya Lia Pramuka. Kemudian sejak tahun 2015 kami membuat program dakwah di lapangan. Saya sengaja agak menjauhkan mic tapi suara saya jelas Pak ya? Jelas ya? Program dakwah lapangan di mana semua santri atau pelajar, sebenarnya bukan santri sih, sebab kebanyakan yang masuk pesantren kami itu orang-orang tua, pensiunan biasanya. Pokoknya karena bebas, siapa aja boleh masuk. Dari anak 17 tahun sampai umur 60-70 tahun bebas masuk gitu. Sekedar untuk belajar ilmu-ilmu agama, dan semuanya gratis. Dari belajar akidah, fikih, bahasa Arab. Nah, gitu, ada program selama 1 tahun. Nah, lalu saya berpikir, ini kalau kita cuma belajar begini-begini saja, kita tidak ada gunanya buat masyarakat. Maka kita bikinlah program, kita harus terjun berdakwah kemanapun tempat yang kekurangan guru atau yang memerlukan tenaga kita. Sekalipun kita cuma sekedar ngajar Iqra. Kalau ngajar Iqra nggak mungkin nggak bisa para santri ini ya. Para santri kami memang bukan yang berilmu atau hafiz gitu, enggak. Tapi kalau cuma sekedar ngajar Iqra, insya Allah bisa lah. Nah, pokoknya kita terjun dulu. Lalu kita mendapatkan beberapa tempat. Yang pertama itu kita dulu mendapatkan informasi dari teman-teman, ada sebuah kawasan pemakaman di Pondok Kelapa, pemakaman Pondok Kelapa. Tahu kan Bapak Ibu? Pondok Kelapa Jakarta Timur, udah mau berbatasan, udah paling jauh ke sana, ke Jakartanya. Di situ ada banyak lah, kayak gini juga tempat-tempat orang yang mulung juga banyak. Yang kebetulan di yang bagian pemakaman Kristennya itu yang paling ujung kan. Nah di situ anak-anak Islam ini sudah bisa nyanyi haleluya segala macam. Ya karena kan dengar dari orang-orang yang nguburin di situ. Dan di situ anak-anaknya mereka lebih suka kumpul di situ karena orang Nasrani kalau ngasih duit banyak gitu. Suka ngasih duit gitu. Ya sementara kalau orang-orang kita ya tahu sendiri ya ala kadarnya. Ya jadi tapi mereka ini nggak bisa ngaji. Akhirnya adalah seorang ibu-ibu yang kebetulan asli situ yang berinisiatif untuk mendirikan TPA. Memanfaatkan sebuah saung kecil yang sebenarnya kayak pos ronda aja gitu. Nah itulah yang kita datangi dan kita bangun. Sampai akhirnya menjadi, enggak sih sebesar ini, enggak. Cuman terbangun untuk menjadi tempat ngaji anak-anak itu. Nah itulah awal dari dakwah kami. Lalu setelah itu kami mencari semua tempat, apakah itu kawasan-kawasan seperti ini yang kira-kira ada nggak anak-anak. Kita kadang-kadang datang bekerja sama dengan teman-teman dari berbagai yayasan
yang sudah terjun terlebih dahulu tapi mereka kekurangan tenaga. Datanglah kami membantu membawa para santri-santri ini. Melihat ada beberapa tempat waktu itu, ya, dulu sempat ada di bawah kolong jembatan Matraman. Di bawah kolong jembatan itu ada beberapa orang yang tinggal, ada beberapa belas kepala keluarga. Tapi sekarang udah nggak ada karena sudah dibersihkan sama, udah nggak boleh lagi. Kemudian di beberapa tempat kawasan-kawasan pemulung juga di Menteng atas itu ada kuburan Cina itu. Dan beberapa tempat kita datangi, mulai dari di situ ada teman-teman yang mengajak ngaji anak-anak. Ya intinya gini, intinya prinsip kita adalah di mana dakwah kita, apa yang bisa disampaikan. Pokoknya anak-anak kita mulai itu dari anak-anaknya. Karena kadang-kadang ngajak orang tua susah. Jadi anak-anak dulu kita ajak ngaji. Nah, kalau mereka anak-anaknya sudah kumpul, kadang-kadang ibu-ibunya juga pengen. Baru kita bikin juga pengajian ibu-ibunya. Begitu yang biasa kami lakukan. Nah, ketika mendengar informasi ini ya alhamdulillah ini adalah kebetulan sama kerjaan kita kami setiap hari ya, dengan berusaha membantu mengajar pada teman-teman yang kadang-kadang anak-anak yang kalau di stasiun Gambir sana kita pembinaan juga ya, yang biasa jual-jual tisu, yang biasa ngamen-ngamen di Monas itu, nah itu kita ajak ngaji. Nah itulah di antara lain yang kegiatan-kegiatan yang biasa kami lakukan. Lalu kemudian saya membentuk yang dinamakan Rumah Dai. Rumah Dai saya tinggal di Bekasi, dari Perumnas 3 Bekasi Timur, Bulak Kapal, perbatasan dengan Tambun, 35 km lah dari sini. Kami membentuk Rumah Dai yang merekrut para dai untuk ditugaskan mengajar ke tempat-tempat seperti ini. Nah ini beliau inilah. Tambah satu lagi Ardi, ya Kak Ardi yang memang sudah ngajar di sini, tapi hari ini berhalangan karena kemarin saya dapat informasi katanya jatuh dari motor. Ya, semoga Allah segera menyembuhkan. Ya, kalau sekarang masih istirahat dulu katanya. Harusnya bisa datang malam ini. Ada 4 orang, yang salah satunya adalah Kak Ardi. Inilah yang merupakan para dai dari Yayasan Rumah Dai. Belum jadi yayasan sih kita, tapi di bawah Amal Produktif Indonesia. Yayasan sendiri ada di Bandung. Kebetulan saya adalah penasehat di yayasan tersebut. Nah, alhamdulillah dari situlah kita saling berkenalan dan kita bisa ketemu di sini. Insya Allah ke depan kami akan membantu apa yang bisa kami bantu terhadap tempat kita ini, majelis taklim kita ini, TPQ dapat tadi namanya Ustaz? Nurul Hasanah ini, ya, mulai dari pengajaran, dan siapa tahu ini bisa nanti menjadi satu role model. Ada satu program yang saya rancang namanya pesantren urban. Pesantren urban ini adalah gini, kan tidak semua orang mampu masuk pesantren atau mau masuk pesantren. Karena kalau udah masuk pesantren kan jauh dari orang tua. Nah, kita mencoba ada tempat-tempat, ada musola, ada masjid yang kasih izin kita untuk mengajar mulai dari TPA. Kita masuk ke situ, kita memberikan pelajaran-pelajaran dasar agama. Nah, siapa tahu nanti di tempat ini bisa menjadi salah satu percontohan dari pesantren urban itu. Jadi tidak sekedar kita menjadi TPQ, Ustaz, tapi bisa menjadi pesantren di mana muatan anak-anak yang lulus sini nanti ditargetkan misalnya dia minimal hafal 1 juz, kalau bisa sampai 3 juz. Dia sudah bisa berbahasa Arab dan dia sudah bisa berbahasa Inggris. Dan bisa sekedar ngaji kitab. Nah, ada target-targetnya lah, ya, ada targetnya. Nah, ini memang memerlukan SDM yang ya minimal anak lulusan pesantren dan hafizul Quran juga gitu loh. Insya Allah kita akan mengusahakan itu. Kita akan mengusahakan itu. Dan juga kadang-kadang kita membantu dalam hal misalnya sekolah anak-anak. Tapi kalau mudah-mudahan kalau di sini tidak ada. Tapi kalau di tempat-tempat yang itu kan kadang ada yang keadaan mereka memang sangat memprihatinkan. Ya.
di beberapa tempat lah, karena kami juga masuk ke kawasan Jakarta pusat sana. Kalau di selatan ini kadang-kadang masih alhamdulillah keadaan masyarakat. Nah, itu bagaimana bantuan-bantuan misalnya menyekolahkan anak ke pesantren, dan kita punya mitra-mitra beberapa pesantren-pesantren tahfiz dan pesantren-pesantren baik yatim du'afa maupun pesantren biasa yang mau menampung binaan-binaan kita secara gratis gitu. Nah, itu kalau bagi anak-anak yang mau melanjutkan sekolah misalnya, terkendala biaya segala macam, sekarang ini sudah banyak alhamdulillah pesantren-pesantren gratis. Maka apa sih intinya? Kenapa gerakan ini harus ada? Intinya adalah bahwa generasi-generasi kita harus menjadi generasi-generasi kebanggaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua kita harus ada peran dalam kegiatan dakwah ini. Nah, maka misalnya ini kan jarang-jarang ada yang mau berperan begini ya Ustadz ya. Adanya Ustadz Nadhirin misalnya, ini adalah luar biasa sekali. Ya, masih ada di kota orang yang mau berkiprah, yang mewakafkan dirinya untuk ya ngajar gitu. Ada beberapa tempat, misalnya dulu kami ada binaan di Cipinang sana, ya yang sekarang udah digusur, tapi sekarang masih ada beberapa yang ngaji. Ya mereka punya binaan Kampung Pintar namanya. Tetapi tidak ada yang ngajar ngaji. Jadi anak-anak itu nggak bisa ngaji. Ada yang ngajar ngaji, tapi dianya juga bekerja. Giliran dia kosong ngaji, tapi giliran dia karena dia kerjanya kadang tukang sampai ke Tangerang, sampai kemana gitu, berbulan-bulan. Ya kalau dia gurunya nggak ada, ya sudah anak-anak itu nggak ngaji gitu. Nah, ini yang kayak ginilah kita masuki. Kita bantu ngajarnya. Kenapa tidak ada yang ngajar ngaji? Orang udah berpikir, kadang dan juga sebagian masyarakat tidak ngajarin anaknya ngaji. Saya harus bayar berapa gitu. Tapi itu sih wajar-wajar saja. Nah, maka kita menyediakan itu semuanya full gratis. Jadi semua dai-dai kita itu mengajar, pokoknya istilahnya yang penting datang belajar saja. Yang penting anak-anak ini, semua anak-anak kita bisa membaca Al-Quran, bisa sholat, karena banyak yang kita temukan hatta orang-orang tua pun nggak bisa sholat. Di pengalaman kita di bawah kolong jembatan Matraman sana itu, yang waktu masih ada penghuninya, ada orang yang sudah 40 tahun nggak pernah sholat. Kenapa nggak pernah sholat? Nggak tahu bacaannya, Pak. Loh, bagaimana nggak tahu bacaannya? Bukannya padahal di seberangnya itu ada Masjid Raya Matraman kan? Kenapa nggak ngaji di situ? Oh, saya malu, Pak, gini. Jadi banyak halangan yang dibikin-bikin sih sebenarnya. Nah, kalau orang tuh mau ya sebenarnya dia tinggal gabung saja mengaji gitu kan. Cuma ya kadang-kadang orang ini ada macam-macam lah. Ya ada gengsi sedikit, ada malu, minder segala macam. Padahal itu kan nggak boleh sebenarnya. Nah, cuman mereka tuh nggak mau gabung gitu loh dengan masyarakat. Mereka maunya komunitas-komunitas mereka saja. Ya tapi alhamdulillah dengan datangnya kita barulah dia bisa sholat gitu loh. Jadi bahkan di beberapa laporan seperti laporan Dewan Masjid Indonesia yang mengatakan bahwa 63% umat Islam di Indonesia ini tidak bisa ngaji. 63% nggak bisa ngaji. Awalnya saya nggak percaya. Tapi ketika melihat sendiri kenyataannya memang ternyata benar. Nggak bisa ngaji itu kenapa? Apakah memang nggak pernah belajar ngaji? Ternyata nggak juga. Saya ngelihat banyak teman-teman saya di kampung, mereka belajar ngaji. Belajar ngaji, habis itu kalau di kampung tuh ada istilah khataman Quran. Sebelum sunat tuh anak-anak harus khatam dulu. Maksudnya khatam tuh selesai ngaji Quran besar gitu kan. Kalau nggak gitu nggak disunat. Udah nih, belajar ngaji anak-anak nih, teman-teman ini. Lalu berjalan waktu 10 tahun, 20 tahun. Pas ada pengajian dia nggak bisa ngaji sama sekali. Ternyata ini mungkin yang menjadi. Jadi bukannya anak-anak itu nggak pernah belajar ngaji. Cuma karena setelah tamat ngaji sudah tidak pernah lagi membaca Al-Quran, sudah. Jadi nggak bisa ngaji lagi. Dan itu banyak terjadi di teman saya, keluarga saya. Itu di kampung loh ya, di kampung yang mana pengajian itu masih ada. Apalagi di kota-kota besar, di mana orang hidupnya udah jarang mempedulikan akhirat.
dunia saja yang dikejar. Banyak juga yang seperti itu. Ya, yang ruginya adalah kalau sudah dunianya nggak dapat, akhiratnya pun tersesat. Waliyadzubillah. Nah, jadi inilah dari keprihatinan inilah kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang berguna. Ya, bagaimana caranya? Karena memang kadang-kadang mengumpulin orang buat ngaji itu kan susah, Ustaz ya. Coba kalau kita ngumpulin buat konser, bayar aja penuh gitu, bayar berjuta-juta, konser penuh. Tapi kalau pengajian, maksudnya ngaji-ngaji kayak gini, nah, kalau kadang banyak yang mau ngaji, kalau yang datang tuh ustadz besar. Makanya kata Ustadz Nazirin tadi, Ustadz besar, Ustadz, saya besar dari mana gitu. Kalau kadang, tapi nggak masalah juga, itu bagian dari pemicu saja. Alhamdulillah, para ustadz memang juga banyak harus yang terkenal gitu. Ya, kalau mereka terkenal, jadi bisa memancing. Nantilah, kalau mereka sudah hadir satu kali buat membentuk pengajian, baru nanti diisi oleh kita ini. Ya, untuk mengisi secara rutin pengajian-pengajian ini. Nah, itulah. Jadi di kota besar seperti Jakarta ini, yang begini betul-betul harus kita pertahankan dan harus kita kembangkan. Ya, alhamdulillah. Mohon maaf saya jadi lupa dan baru teringat setelah pandangan saya menuju ke anda yang di luar sana. Kakak-kakak yang ada di yayasan mana sih ini? Independen. Oke, yayasan independen. Kita namakan saja yayasan independen. Teman-temannya Bang Amar. Masya Allah. Ya sudahlah. Ya, tapi kan harus ada adanya. Jadi kita sebut apalah gitu ya. Kakak-kakak yang di luar inilah yang sebenarnya menjadi motor ya dari pengajian ini. Dan kalian insya Allah akan menjadi mujahidah yang diperhitungkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Karena dengan keberadaan kalian lah terselenggara pengajian seperti ini. Nah, ini itulah makanya di kota-kota besar ini pengajian terutama untuk anak-anak kita itu harus ada. Kita menghadapi keadaan yang sangat memprihatinkan. Kalau Bapak Ibu sering mendengarkan berita-berita ya, betapa kehancuran, kerusakan yang disebut dengan dekadensi moral. Artinya dekadensi moral itu artinya kerusakan moral generasi-generasi. Sekarang makin parah kan? Kejahatan makin merajalela. Mudah-mudahan kalau di sini tidak ada. Tapi kalau binaan-binaan kami di Jakarta Pusat tuh banyak anak-anak ngelem ya. Jangan kasih tahu juga anak-anak dengar mereka. Mabok itu udah biasa. Bahkan di kawasan sana dulu sempat anak-anaknya ngaji, kita sempat membina di pinggir rel kereta di Senen sana. Anak-anaknya ngaji, ibu-ibunya yang ngantar, anak-anak ngaji. Ibu-ibunya ngantar. Ketemu sama teman-temannya ibu-ibunya dia main gaplek. Bukan sembarang main gaplek, main judi. Jadi anaknya ngaji, ibunya main judi. Tapi lama-lama ibunya ikut ngaji juga. Alhamdulillah. Jadi yang begitu-begitu tuh biasa. Ya, kita juga ada binaan anak-anak pang. Anak-anak pang, cuma sekarang belum ada tenaganya. Anak pang itu yang mana tatonya kemana, antingnya kemana. Ini akhirnya di kota-kota besar keadaan-keadaan seperti ini makin memprihatinkan. Ya, kejahatan-kejahatan makin merajalela. Akibat apa? Akibat pertama kadang-kadang orang tuh biasanya pertama kali menyalahkan ekonomi. Karena keadaan ekonomi mereka menempuh cara-cara yang ya tidak diridhai oleh Allah. Seperti mencopet, mencuri, nodong, apalagi dan menjual, kalau kata Bang Haji Roma Irama, dari menjual koran sampai nggak ada yang hafal, Bu. Masa sih menjual kehormatan.
Generasi-generasi, nggak ada generasi 80 apa ini? Itu dari dulu loh ya. Dari lagu itu diciptakan sampai sekarang ya sama saja keadaan. Tapi memang inilah faktanya yang ada. Kita harus menghadapi. Nah, kenapa itu terjadi? Yaitu tadi, pertama, orang merasa faktor ekonomi. Terpaksa dalam tanda kutip. Terpaksa. Pertanyaannya, mungkin nggak sih sebenarnya orang itu terpaksa? Ya sebenarnya sih gini, yang bikin terpaksa itu bukan keadaan ekonomi semata. Karena kan banyak juga orang yang lebih miskin dari dia, tapi tidak juga harus begitu. Tetap saja Allah, kita yakin nggak nih bahwa Allah Tuhan kita yang maha memberi rezeki? Nah, keyakinan ini gimana numbuhinnya kalau orang nggak ngaji? Jadi, tidak ada orang yang akan terpaksa sehingga dia harus melakukan cara yang haram itu sebenarnya tidak ada. Kalau dia punya iman. Persoalannya, dia juga tidak punya iman. Jadi sudahlah dia miskin harta, dia juga miskin iman. Kadang-kadang miskin ilmu. Banyak diantara orang-orang yang kita lihat yang bekerja di sektor itu, dia miskin harta, tidak punya rumah, tinggal di kardus, mending kalau gubuk, ya, sehingga dia menjadi seperti orang termiskin di dunia. Siapa orang termiskin di dunia, Bu? Ya, Bapak? Wah, Masya Allah, generasinya, Pak. Udah meninggal, Pak. Udah tahu Bapak udah meninggal? Udah meninggal kemarin. Ya, Pak Hamdan ATT sebagai yang merasa orang termiskin di dunia. Ya, pada nggak tahu ya. Pada nggak tahu deh. Beda genrenya kayaknya. Jadi ini orang-orang miskin harta, lalu dia juga miskin ilmu. Banyak kadang-kadang tidak tamat sekolah, tidak tamat SD itu masih banyak sekarang. Makanya ya banyak masih yang tidak sekolah lah, zaman-zaman era-era 90 90 itu masih banyak orang yang tidak sekolah. Tapi yang lebih memprihatinkan dari itu adalah ketiga ini, miskin iman. Tidak pernah sholat. Ya kalau nggak pernah sholat, mana ada imannya? Jadi apa? Akhirnya benteng dirinya itu jebol. Dia nggak merasa, dia Islam, dia percaya Tuhan. Alhamdulillah, saya mau cerita sedikit di kita ini. Beberapa binaan, kalau di sini ada gereja nggak sih? Tapi nggak pernah ngajak-ngajak kita ya? Nggak. Nah, di binaan kami di Pinang Ranti sana, di Pondok Gede, dekat mall itu 2 gereja di situ berhadapan, dan kita punya binaan kayak gini di musala. Gereja itu sering ngajak. Tapi alhamdulillahnya tidak ada satupun dari teman-teman yang berprofesi pemulung segala macam ini. Bahkan di situ tuh banyak ada rumah remang-remang lah gitu. Yang bekerja di situ pun nggak ada yang masuk Kristen. Biarpun sering diajak ke gereja. Juga ada binaan kita dulu di stasiun Juanda sana. Nah itu sering datang itu para misionaris kalau tiap pagi ngasih makanan lah. Banyak yang datang orang-orang Islam. Tapi kalau ditanya pindah agama nggak? Tidak. Mereka nggak pernah pindah agama. Artinya mereka tidak tertarik untuk pindah agama. Hanya karena dikasih apa gitu enggak. Ya, dari sisi itu alhamdulillah. Ya, dari sisi itu alhamdulillah. Saya belum nemu lah ya. Ada jemaah-jemaah kita seberat apapun keadaannya lalu dia pindah agama hanya untuk itu. Soalnya gini, orang tuh kalau pindah agama hanya karena harta, nanti udah kurang lagi balik lagi dia. Jadi enggak ada. Karena memang dia bukan karena keyakinan. Alhamdulillahnya belum pernah saya dengar dari masyarakat kita biar semiskin apapun dia untuk pindah agama. Tapi mereka kan sudah benteng iman yang paling utama tuh apa? Sholat. Kalau orang sudah meninggalkan sholat, makanya itu anak-anak tuh yang paling utama tuh anak tuh sholatnya yang harus diperhatikan oleh orang tua. Kalau orang tua tidak menyuruh anaknya sholat, maka dia berdosa. Karena Nabi kita, Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan, muru auladakum bis salati di sab'in. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat usianya 7 tahun.
Jadi kalau anak kita udah usia 7 tahun, laki maupun perempuan, wajib kita perintahkan sholat. Lah, kan mereka belum wajib sholat. Betul, merekanya belum wajib, karena kan belum balik. Tapi kita orang tua, wajib nyuruh. Biar mereka nanti nggak sholat atau apa, yang nggak apa-apa. Yang penting kitanya udah nyuruh. Itu kalau usia anak kita udah 7 tahun. Lalu kalau 10 tahun, belum mau sholat juga, boleh diberikan pukulan yang mendidik. Jadi aslinya memukul anak tuh nggak boleh. Kecuali kalau dia tidak mau sholat dan usianya sudah lebih dari 10 tahun. Baru boleh mukul. Mukul pun maksudnya mukul tuh. Jadi sebenarnya sama anak tuh, ya Bapak Ibu, kita giniin aja tuh nggak boleh. Itu dosa. Jadi jangan berpikir kita orang tua bebas, enggak. Sekedar nepok anak begitu saja itu sudah tidak boleh. Tidak diizinkan oleh Allah. Baru dibolehkan begitu kalau dia tidak mau sholat di usia 10 tahun. Itu pun 10 tahun ke atas. Nah itu. Jadi betapa Rasulullah memperhatikan betul masalah sholat ini. Sebab kalau nggak sholat, nanti orang itu akan sebagaimana firman Allah dalam surah Maryam. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Maka mereka meninggalkan generasi di belakang mereka yang menyia-nyiakan sholat, nggak mau sholat. Akibatnya apa? Maka mereka pun memperturutkan hawa nafsu. Orang kalau udah nggak sholat, benteng imannya nggak ada. Jadi dia bisa mabok, dia bisa berzina, dia bisa nodong orang, mencuri, membunuh, apapun dia bisa lakukan karena benteng imannya sudah tidak ada. Benteng imannya itu sholat. Orang kalau sholat, dia akan ada bentengnya untuk melakukan itu. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi, tapi kok mungkin ada yang bertanya, itu teman saya rajin sholat Pak Ustadz, tapi nyolong aja. Teman saya rajin sholat, tapi dia tetap aja jual diri, misalnya gitu. Teman saya rajin sholat, tapi tetap berzina, misalnya. Oke. Sekarang, jadi gimana dong dengan firman Allah tadi bahwa sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar? Nah itu dia sholat tapi tetap melakukan perbuatan keji dan mungkar. Gimana jawabnya nih? Nah, begini, mencegah itu artinya tidak mungkin orang itu tidak melakukan dosa sama sekali, tidak mungkin. Kita manusia ini tempat salah dan dosa. Kata siapa? Kata Roma Irama lagi. Memang kata Allah, kata hadis Rasulullah SAW yang bersabda, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pasti punya salah. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik yang salah itu yang mau bertaubat. Apa tuh cara bertaubat? Ikut pengajian itu salah satu cara taubat. Jadi semua yang ikut pengajian berarti dia udah mau taubat. Taubat tuh banyak jalannya. Salah satu jalannya adalah ikut datang majelis taklim pengajian. Mau ngaji itu berarti udah tobat. Maksudnya sudah melakukan usaha untuk tobat. Nah, tinggal nanti ditingkatkan. Kalau nggak gitu hidup kita akan gelap terus. Makanya tadi orang yang kalau dia nggak sholat, kalau dia sholat, minimal itu mencegah. Misalnya gini, kalau orang dia ini teman saya sholat tapi dia tetap bermaksiat. Dia misalnya dia sholat tapi dia tetap berzina misalnya. Baik, dia berzina sama siapa? Ya laki-laki ya sama perempuan. Oke, sama perempuan. Itu kalau dia nggak sholat, dia berzinanya bukan sama perempuan, waliyadzubillah, tapi sama jenis. Misalnya parah mana? Nah itu. Ini teman misalnya ada sholat tapi nyolong duit. Nyolong duitnya berapa? Nyolong duitnya 100.000. Baik, kalau dia nggak sholat, dia nyolongnya 1 juta. Gitu loh. Gitu. Jadi sholat ini, biarpun tidak mencegah secara keseluruhan, minimal dia meminimalisir dosa yang kita lakukan. Karena orang kalau dia sholatnya rajin, sholatnya betul, dia mau melakukan dosa tuh mikir betul. Jadi nggak los gitu aja, nggak ada benteng, tetap ada bentengnya.
ibarat kalau kata orang udah terpaksa banget dah, barulah dia mungkin melakukan itu. Ya, sebenarnya nggak ada terpaksa dalam dosa sih, cuma karena benteng iman aja kurang kuat. Nah, maka bagaimana caranya supaya benteng iman kita itu kuat? Ya, hal utama yang harus kita lakukan adalah sholat. Nah, jadi di kita ini, ya, bagaimana misalnya lingkungan kita mau menjadi sebuah lingkungan yang benar-benar terbentengi, adalah indikatornya adalah rajin sholat. Dan sholat, kalau bagi kita yang laki-laki, hendaknya rajin menjaga sholat berjamaah. Kalau di sini sholat jamaah nggak Ustaz? Jadi ini statusnya apa nih? Musola apa? Aula. Baru aula ya. Tapi kita sholat jamaah di sini. Kalau Setiap sebelum anak-anak masuk kita sholat maghrib isya sholat. Ya. Ya, jadi bapak-bapak ibu-ibu juga apa bapak-bapak aja? Cuma khusus untuk anak-anak. Oh, ada anak aja. Oh, anak-anak. Kalau bapak-bapaknya sholat di musola sana. Oh ya, yang penting tetap sholat. Ya. Memang kalau untuk ibu-ibu disunnahkan sholatnya di rumah masing-masing. Itu lebih baik. Tapi ya kalau misalnya kalau untuk latihan, ya kalau misalnya kalau di sendirian tuh kadang dia nggak sholat. Tapi kalau ada temennya dia sholat. Ya udah, ajak temen dulu. Ya, maka bisa juga kita misalnya di sini waktu khusus maghrib isya paling tidak atau sama subuh kita sholat jamaah di sini. Kalau misalnya di musola kejauhan, ya afdolnya sih ke musola biar meramaikan semua teman-teman yang ada di musola. Tapi atau paling enggak di sini khusus ibu-ibu bisa juga. Ya, khusus ibu-ibu yang dekat sini malas mau ke sana, ya sudah sholat berjamaah di sini. Terutama bagi yang baru belajar ngaji kah, baru belajar sholat kah. Itu. Jadi kita membentuk. Jadi dari mana kita membiasakan diri itu? Dari sholat dulu. Nah, itu pula yang harus kita tekankan kepada anak-anak kita. Jadi apapun dia kerjaannya, sebisa mungkin dia tidak pernah meninggalkan sholat. Itu kalau dari kecil dia sudah dibiasakan atau sudah dididik seperti itu, maka sampai dewasanya, mau katakan dia kadang-kadang nggak benar gitu ya kehidupan orang itu, tapi paling tidak sholat dia tetap jaga. Nah kalau orang masih sholat, misalnya dia tersesat atau jatuh ke maksiat atau apa, untuk menariknya kembali jadi sadar itu lebih mudah daripada yang nggak pernah sholat. Karena sholat itu apa? Benteng keimanan. Nah jadi tak banyak-banyak yang harus kita ketahui dalam pengajian ini. Cukup kita jaga sholat kita. Bagi bapak-bapak, sebisa mungkin usahakan betul bagaimana bisa sholatnya berjamaah. Kalau intinya ya ada di rumah, misalnya sempat tidak sakit, maka wajiblah menghadiri sholat-sholat berjamaah di musola-musola atau di masjid-masjid yang ada. Nah itu. Nanti misalnya bapak-bapaknya, ibu-ibunya pengen sholat berjamaah juga sama bapaknya, bagaimana? Boleh enggak? Ya boleh saja, bapaknya habis sholat di masjid, balik ke rumah, sholat lagi 2 kali, boleh. Untuk mengimami istri dan anaknya, itu dibolehkan. Jadi, tapi itu jadinya sholat sunnah buat si bapaknya. Jadi habis dia pergi ke masjid, istrinya mau sholat jamaah juga, kan dapat pahala 27. Kalau sholat sendirian kan cuma 1. Ya bagaimana? Bisa nggak bapaknya yang jadi imam? Ya bisa, boleh saja. Ya itu dibolehkan dan menjadi sholat sunnah, sebagaimana biasa dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Jadi begitu. Jadi yang penting adalah bagaimana kita membentuk apapun kerjaan kita dan anak-anak kita, keluarga rumah kita adalah orang-orang yang rajin tidak pernah meninggalkan sholat, terutama sholat 5 waktu. Maka dari sini itu adalah benteng pribadi keimanan kita. Maka kalau kita melihat ada orang-orang mengatakan dirinya terpaksa melakukan dosa karena faktor ekonomi, itu tidak betul. Itu cuman karena dia benteng imannya kurang kuat. Akibat apa? Ya lihat saja, mungkin dia kurang, sholatnya nggak dijaga, atau dia ada dosa-dosa tertentu. Ini kita harus perhatikan tuh.
kadang gini, dosa apakah yang paling mudah membuat orang itu hancur hidupnya di dunia sebelum di akhirat? Dosa kepada sesama, terutama kepada orang-orang yang seharusnya dia dekati. Misalnya orang tua, apalagi orang tua. Ini keramat. Ya. Tiada keramat di dunia selain dari, lanjutkan mana? Selain dari ibumu jua. Kata siapa? Roma Irama lagi. Lama-lama konser kita. Nggak, ya, maksudnya hubungan kita dengan orang tua kita bagaimana? Istilah kalau kata orang sekarang apa? Kualat. Kualat itu ada dalam Islam. Maksudnya orang yang durhaka itu memang di hidupnya pasti akan ada ini adalah apesnya. Dan apes itu nggak mesti dia sakit, kadang-kadang bukan itu. Tapi bisa jadi dia malah menjadi orang yang sangat liar, jauh, tersesat. Itu malah lebih parah. Jadi kalau sholat itu menjaga hubungan kita dengan Tuhan kita. Hubungan baik antar sesama, terutama orang tua, keluarga, dan tetangga-tetangga. Jangan sampai ada yang saling menzolimi, itu paling penting. Kenapa? Karena kita dosa kepada sesama manusia itu paling susah tobatnya. Kalau kita dosa kepada Allah, kita tinggal bertobat, Allah Maha Penerima tobat, Allah Maha Pengampun. Tapi kalau kita berdosa kepada sesama manusia, tidak cukup kita hanya bertobat kepada Allah, kita harus minta maaf kepada korban atau kepada orang yang kita zolimi. Apa saja kezoliman itu? Banyak. Entah pernah menyakiti orang, menyakiti teman, mencuri, terutama mencuri. Mencuri itu yang paling susah urusannya nanti di akhirat. Karena kita harus minta maaf kepada orang yang kita curi. Dia kan mungkin nggak tahu sampai sekarang. Nipu. Bisa jadi dia nggak tahu. Dia tidak tahu ternyata ada uang dia selama ini diambil oleh kita misalnya. Ya tapi kan Allah Maha tahu. Di akhirat itu nggak akan dilepaskan. Dan itu yang paling berbahaya. Jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut di akhirat. Sebagaimana Rasulullah menjelaskan, tahukah kalian siapa itu orang bangkrut? Atadruna mal muflis? Kepada para sahabat, tahukah kalian siapa orang bangkrut? Kata para sahabat, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Orang bangkrut di antara kita itu ya Rasulullah yang enggak punya uang, enggak punya barang. Bangkrut, habis buat bayar utang. Kata Rasulullah, bukan itu yang aku maksud. Yang aku maksud bangkrut itu adalah orang yang di akhirat nanti dia bawa pahala sholat yang banyak, puasa yang banyak, sedekah yang banyak, haji yang banyak. Rasulullah menyebutkan beberapa amal. Tapi selama hidup di dunia, dia menyakiti tetangga, dia menyakiti si fulan, dia mengambil harta si fulan, dia menumpahkan darah si fulan, memfitnah si fulan. Akhirnya di akhirat apa? Dosa-dosa dia itu karena belum diselesaikan di dunia, dibayar di akhirat nanti. Bayarnya pakai apa? Pakai amal. Misalnya, nyuri duit 100.000, bayar pakai 100 kali sholat. Misalnya. Ya kalau dia cuma nyuri 100.000. Kalau banyak. Nah itu makanya yang kayak koruptor. Nyuri sampai 100 miliar, 100 triliun uang negara. Bagaimana cara minta maafnya? Minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana caranya? Makanya menjadi pejabat itu lebih berat. Kapan dilihat beratnya? Nanti di akhirat. Kalau sekarang mah kelihatannya mereka lah orang hebat. Ya. Nanti di akhirat mereka lah yang paling susah. Jadi ya kadang-kadang kita yang menjadi rakyat kecil pun akan merasa untung saya nggak jadi pejabat. Jadi untung Boy ya nggak jadi pejabat. Ya untung kita nggak jadi pejabat. Karena kalau sudah berada dalam mana gitu, kayak pejabat itu, kita nih sekarang lagi ngomong, wah pejabat nih, brengsek, koruptor segala macam. Ya karena kita belum jadi pejabat aja. Coba kalau kita jadi pejabatnya, ngelihat duit, lain juga ceritanya. Jadi kebanyakan orang menghina-hina pejabat karena dia belum berada di posisi yang sama. Godaannya maksud saya. Orang tuh kalau udah godaannya duit semua, yang para ustadz aja menjadi mantan ustadz jadinya gara-gara korupsi. Apalagi yang nggak ngerti ilmu agama. Jadi godaannya memang besar. Ya makanya makanya kita bersyukur dengan keadaan kita kalau memang tidak menghadapi itu ujian.
Jadi pejabat itu ujian. Kita nggak jadi, alhamdulillah. Nah itu tadi. Jadi hindari dosa kepada sesama. Itu kenapa dalam tiap hari raya Idul Fitri, Idul Adha itu ada maaf-maafan. Maksudnya apa sih itu maaf-maafan? Maksudnya beneran minta maaf kalau sekira kita memang ada salah. Terutama yang menyangkut hak orang lain. Ada nggak uang orang yang kita pakai? Katakan jangan mencuri deh. Utang itu dibawa mati. Orang bilang uang tidak dibawa mati. Siapa bilang? Kalau Anda berutang bawa mati loh. Utang itu bukan dosa. Orang berutang kan tidak dosa. Tapi kalau nggak kebayar di dunia, nanti di akhirat bayarnya. Bayarnya pakai apa? Pakai amal tadi. Dia kalau ada amalnya, kalau nggak ada dosa orang itu yang ditanggungkan ke dia. Akhirnya dia tadi seorang bangkrut ini, kata Rasulullah, datang membawa pahala sholat yang sedemikian banyak, udah mau masuk surga, gara-gara banyak salah sama orang, harus bayar, habis amalnya. Belum cukup membayar semua kezoliman yang dia lakukan di dunia. Akhirnya apa? Dosa orang-orang yang dia zolimi, korban-korban kejahatan dia itu, ditimpakan kepadanya, akhirnya dia masuk neraka. Itu gara-gara apa? Terlalu banyak zolim sama manusia, sesama manusia. Maka itu yang harus kita hindari betul-betul. Jangan sampai ada kita makan hak orang. Jangan sampai ada kita pokoknya hal-hal yang menzolimi orang lain. Ya, kita tidak mau dizolimi, tapi kita juga jangan sampai menzolimi orang, karena urusannya akan berat di akhirat nanti. Mungkin orang yang kita zalimi tidak berdaya di dunia. Terus banyak orang-orang kan, hatta orang tua pun. Orang tua kepada anak kadang-kadang suka sembarangan aja tuh. Ya mentang-mentang dia mohon maaf saja. Menelantarkan keluarga. Itu paling banyak. Terutama dari pasangan-pasangan yang telah berpisah. Orang tua berpisah yang oke. Terutama yang dilihat dari kalangan laki-laki. Dia tidak mau mempunyai tanggung jawab, padahal nafkah. Orang berpisah, suami istri kan oke, berpisah, sudah cerai sama istrinya, tapi kan anaknya masih tanggung jawab dia. Kadang orang berpikir, kan dia dipiara sama emaknya aja nafkah. Enggak, itu Anda tetap berkewajiban memberi nafkah kepada anak. Kalau enggak, nanti di akhirat akan dituntut sama si anak. Ini jangan sampai di akhirat malah dituntut oleh anak istri sendiri gara-gara melalaikan kewajiban sebagai orang tua. Ini bagi yang melalaikan, beda dengan yang tidak mampu, itu beda lagi. Ini bagi yang memang sengaja melalaikan. Nah ini kenapa banyak orang-orang yang seperti ini? Akibat dia nggak punya ilmu, dia jarang ngaji, dia nggak tahu hukum. Akhirnya dia merasa cuek-cuek aja gitu dengan dosa. Kalau dia rajin ngaji, kalau suami-suaminya rajin ngaji, istri-istrinya rajin ngaji, minimal dia ngerasa gue nggak boleh begini nih, ya. Artinya minimal dia masih punya tanggung jawab, sehingga dia tidak mau menzolimi anaknya sendiri, tidak mau menzolimi istrinya sendiri, tidak mau menzolimi suaminya sendiri, tidak mau menzolimi orang tuanya sendiri dan keluarga-keluarganya. Nah itulah fungsinya dari ngaji itu apa? Kita ini mendapatkan selain ilmu, kita tahu halal haram, juga mendapatkan hati. Kan beda antara orang yang ngaji dengan enggak tuh. Hatinya tuh lebih tenang. Jadi merasa ya kalau enggak ngaji mungkin emosional. Kalau enggak ngaji dia mungkin sembarangan aja, enggak peduli dosa. Tapi ketika dia ngaji, dosa sih masih, tapi udah berkurang. Maka kalau lingkungan kita ngaji semua, kita akan melihat sebuah lingkungan yang betul-betul adem. Bagaimanapun keadaan ekonomi kita, dan berkah Allah pun datang. Yang paling penting itu kan berkah dari Allah. Itu yang paling penting. Maka dari situlah kewajiban kita, kepentingan kita untuk menyuburkan pengajian-pengajian di lingkungan kita ini, baik kalangan anak-anak kita maupun di kalangan kita sendiri. Nah, nanti insya Allah kami semua akan berusaha memberikan apa yang kami mampu ya untuk jamaah-jamaah sekalian. Ya, dan mudah-mudahan yang paling penting itu kita berangkat dengan niat ikhlas mencari keredaan Allah. Nanti Allah akan berikan berbagai macam keberkahan yang kadang-kadang tidak kita sangka-sangka.
yang lagi susah hidupnya, yang lagi punya banyak problem, entah itu rumah tangga, masyarakat, ekonomi, kerjaan, dan lain sebagainya. Semua orang punya problem, semua orang. Mana ada orang yang tidak punya? Kita ngelihat orang, enaknya si Anu ya, itu kan kita yang ngelihatnya. Belum tentu, coba tanya beneran dia. Bisa jadi dia ada satu masalah yang tidak, cuma dia nggak cerita aja. Nah, gitu. Jadi, setiap orang itu ada ujiannya. Lain orang, lain ujian. Itulah keadilan Tuhan. Kata siapa? Kata banyak bener ya lagunya. Gitu Pak. Bapak Ibu sekalian, insyaallah ini adalah awalan. Awalan yang semoga dengan awalan ini berkah dari Allah turun ke kita. Amin. Dan jagalah keberkahan dari Allah ini, ya. Sehingga kita semua ini, apa sih tujuan kita, hidup akhir kita itu apa sih? Pasti kampung akhirat kan. Kita bisa masuk surga bersama dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan suami istri, orang tua, dan lain sebagainya. Nah, itu tujuan kita bersama dan semua orang mau seperti itu. Maka di antara kita minimal, nanti kita akan membentuk. Kalau udah ada kumpulan pengajian kayak begini nih, kita harus membentuk ya ikatan-ikatan saling bantu antar sesama kita. Ada tetangga yang susah, jangan dibiarin. Ada tetangga yang terlilit utang misalnya, bagaimana caranya supaya membantu? Yang penting jangan juga bikin-bikin utang pada pinjol segala macam. Nah, ini penyakit-penyakit yang memang selalu ada di negeri ini nih. Ya karena difasilitasi oleh pemerintah, akhirnya rakyat menjadi tergoda untuk itu. Ya tapi gimana? Nah, paling tidak kita minimal kalau kita tuh nggak bisa bantu uang, minimal kita bisa bantu semangat, kan gitu. Ya sama tetangga kita, bukan malah tetangga yang ini malah diomongin, enggak, diselamatkan. Ada yang belum bayar kontrakan, ada yang macam-macam problem itu. Bagaimana caranya kita bisa mencari solusi bersama? Nah, itu bisa kita lakukan kalau kita punya ikatan-ikatan. Nah, gitu. Jadi semoga insya Allah nanti itu bisa kita bentuk bersama di bawah bimbingan guru kita dan Ustadz Nadhirin yang nanti akan mengarahkan itu semua. Kita insya Allah akan membantu apa yang kita bisa. Dari saya itu yang mungkin bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Tidak banyak-banyak, tapi semoga ini adalah awalan yang diberkahi oleh Allah sehingga kita nanti dalam pertemuan-pertemuan berikutnya ya kita bisa membahas hal-hal yang lebih kompleks lagi. Ya, dan yang paling penting adalah kita udah mulai, ini insya Allah akan kita berlanjut terus ya. Kita akan membuat kumpulan kebaikan-kebaikan ya. Kumpulan kebaikan-kebaikan yang dengan itulah kita tidak hanya mendapatkan ilmu agama, tapi juga mendapat solusi-solusi dari problem-problem hidup kita. Kenapa? Karena kita pecahkan bersama. Banyak teman-teman yang akan ikut memecahkan, bukan malah mengarahkan pada kejahatan. Kalau temannya bukan anak ngaji, nanti dia ngarahin tapi yang nggak bener. Udah lo punya utang banyak lo ya? Ya udah, ikut gue aja. Ikut kemana nih? Ternyata diajak macam-macam yang nggak bener. Tapi kalau teman-teman kita yang ngaji, ya insya Allah akan diarahkan kepada yang benar. Gitulah kira-kira. Itu mudah-mudahan salah dan janggalnya saya mohon maaf. Dari saya cukup sekian. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.